Iran mulai belak-belakan berani memperingatkan Amerika Serikat, di mana diperingatkan juga akan bayar harga yang mahal karena sudah bersekutu dengan entitas yang disebutnya rapuh Zionis. Mengutip Al-Mayadin pada 11 Juni, hal ini diutarakan oleh juru bicara pemerintah Iran, Fatemeh Mohajerani, pada Selasa 10 Juni 2025. Perlu diketahui antara Iran, Amerika, keduanya sedang terlibat negosiasi terkait nuklir. Saat terlibat dengan Amerika Serikat, Iran juga telah membuka jalur dialog paralel dengan negara-negara Eropa. Mohajerani menekankan Teheran tidak mencari permusuhan dengan negara manapun kecuali entitas Zionis. Menurutnya, rezim Israel secara aktif berupaya menyabotase negosiasi Iran-Amerika. Dan kini Iran telah memperoleh dokumen nuklir dan militer rahasia yang terkait dengan rezim Israel. Dengan begitu, ia memperingatkan bahwa global, termasuk Amerika Serikat, akan segera menyadari biaya untuk bersekutu dengan entitas yang disebutnya rapuh. Partai-partai oposisi Israel mempertimbangkan rancangan undang-undang untuk pembubaran Knesset. Dengan begitu, pemerintahan Benyamin Netanyahu disebut dalam mode terancam dan di bawah tekanan tinggi. Mengutip Al-Mayadin pada 11 Juni, hal ini diumumkan oleh sumber utama lembaga penyiaran Publikan. Dilaporkan putusan itu yang berpotensi memicu pemilihan umum lebih awal. Dengan begitu, terkini Netanyahu mendapat tekanan dari dalam partainya, yaitu Likud, di mana untuk merekrut lebih banyak orang ultra-ortodoks dan memberikan hukuman bagi mereka yang menolak wajib militer. Padahal itu adalah sebuah garis merah bagi partai Shas yang ultra-ortodoks. Partai tersebut menuntut undang-undang untuk membebaskan pengikutnya secara permanen dari dinas militer, sehingga pihak berwenang memberi Netanyahu waktu 2 hari untuk menemukan solusi. Ada peringatan di mana jika tidak ada solusi pada menit-menit terakhir, maka akan dipilih untuk membubarkan Knesset. Operasi jarak nol Hamas tewaskan tentara IDF di jalur Gaza. Terlihat dari video yang beredar di mana pejuang Al-Qassam muncul dari terowongan dan meletakkan bom di Merkava Israel kemudian meledak. Mengutip Palestine Chronicle pada 11 Juni, aksi ini tidak dipublikasikan oleh Brigade Al-Qassam atau kelompok lain manapun. Disebut oleh laporan sumber utama, video tersebut dirilis oleh tentara Israel sendiri. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan, termasuk mengapa tentara Israel melaporkan keberanian seorang pejuang Palestina dan keberhasilan meledakkan kebanggaan militer Israel, Merkava. Jawabannya mungkin terletak pada rasa putus asa di kalangan militer Israel, di mana pasukan yang tahu betul bahwa mereka telah kalah perang atau paling tidak mampu meraih kemenangan. Diklaim oleh sumber utama bahwa video yang diduga dari militer Israel ini tidak seperti pesan Palestina, juga tidak bersifat global, tetapi lebih merupakan seruan lokal untuk meminta bantuan seperti keluarkan kami dari Gaza. Rusia bak ikut campur dalam konflik Timur Tengah. Terbaru, Rusia menyentil soal nuklir Iran dengan mengklaim siap membantu Amerika Serikat mencapai kesepakatan. Mengutip Al Arabiya pada 11 Juni, hal ini diutarakan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov pada Rabu 11 Juni 2025. Dilaporkan bahwa Moskow kembali menunjukkan pengaruhnya dalam isu nuklir global dengan menyentil program nuklir Iran. Dalam pernyataan resmi, Rusia mengklaim siap membantu menyingkirkan kelebihan bahan nuklir Iran, bahkan mengaku siap membantu Amerika Serikat dan Iran mencapai kesepakatan. Langkah ini disebut sebagai bagian dari komitmen Rusia untuk menjaga stabilitas dan non-proliferasi senjata nuklir di Timur Tengah. Meski begitu, para pengamat menilai langkah Rusia ini syarat kepentingan geopolitik dan bisa menjadi bagian dari strategi Moskow untuk memperkuat posisinya di tengah ketegangan antara Iran dan negara-negara Barat. Sementara itu, Iran belum memberikan respons resmi atas tawaran tersebut. Menteri Pertahanan Iran, Brigadir Jenderal Aziz Nasirzadeh mengklaim telah menguji hulu ledak 2 ton. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa Iran telah bersiap untuk menyerang semua pangkalan Amerika Serikat tanpa ragu-ragu. Mengutip Al-Mayadin pada 11 Juni, hal itu diutarakan oleh Aziz Nasirzadeh dalam pernyataan resminya Rabu 11 Juni 2025. Menhan Iran menyatakan bahwa pihaknya telah menguji rudal dengan hulu ledak seberat 2 ton. Ia juga menegaskan bahwa jika konflik dipaksakan kepada Iran, maka musuh akan menderita kerugian yang jauh lebih besar, di mana yang menurutnya dapat memaksa Amerika Serikat untuk menarik diri dari kawasan tersebut.
Tak sebatas itu, Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa Iran akan menyerang semua pangkalan Amerika di kawasan dengan tanpa ragu-ragu. Lebih lanjut, Nasirzadeh menekankan bahwa jika terjadi konflik, maka Amerika Serikat harus meninggalkan kawasan lantaran semua pangkalannya diklaim berada dalam jangkauan Iran. Israel diklaim sedang menghadapi ancaman keruntuhan internal. Diingatkan harus merumuskan visi dan tujuan adalah untuk mengakhiri perang sebelum ditelan tanah Gaza. Mengutip Al-Mayadin pada 11 Juni, peringatan ini ditulis oleh pemimpin redaksi Haaretz Aluf Ben. Dalam opini, Ben menyoroti parahnya situasi internal di tengah perang genosida yang sedang berlangsung di Gaza. Ben juga memperingatkan implikasinya terhadap masa depan Israel. Berdasarkan penilaian ini, Ben menekankan perlunya merumuskan visi untuk hari setelahnya yang dapat menghentikan kehancuran internal Israel dan membantah prediksi Syed Khamenei. Mengingat pemimpin Iran Syed Ali Khamenei pernah memprediksi bahwa entitas Israel akan lenyap pada tahun 2040. Sehingga menurut artikel tersebut, klausul pertama dalam visi itu haruslah mengakhiri perang. Lantaran jika tidak, maka Israel bisa saja hilang dan tak pernah kembali lagi karena telah ditelan Gaza. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuntut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, di mana dituntut segera tarik kembali ancaman menyerang fasilitas nuklir Iran, juga mendesak segera akhiri perang di Gaza. Mengutip New Ara pada 11 Juni, hal ini diutarakan Trump dalam panggilan telepon pada Senin 9 Juni 2025. Trump mengatakan kepada Netanyahu bahwa perang harus berakhir, semakin cepat semakin baik. Selain itu, Trump juga memperingatkan bahwa melanjutkan perang akan menghambat upaya Israel untuk menormalisasi hubungan dengan Arab Saudi. Itu diklaimnya juga akan mempersulit perundingan nuklir dengan Iran. Bahkan Trump juga menuntut agar Netanyahu menarik kembali ancaman untuk menyerang fasilitas nuklir Iran. Lebih lanjut, Trump dilaporkan menolak kerangka negosiasi gencatan senjata saat ini yang dipimpin oleh Steve Witkoff, di mana isinya yang hanya bertujuan untuk mengamankan gencatan senjata sementara dan bukan untuk mengakhiri perang sepenuhnya, sesuatu yang dituntut Hamas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.